Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiara Putri Zulfa dari kelas 12 MIPA 1. Di sini saya akan menjelaskan soal tentang listrik statis. Sub pertama yaitu hukum Coulomb atau dari tema listrik statis. Jadi soal yang pertama yaitu dua benda bermuatan listrik masing-masing Q1 sama dengan 6 kali 10 pangkat minus 6 Coulomb dan Q2 sama dengan minus 4 kali 10 pangkat minus 6 Coulomb didekatkan pada jarak 2 cm. Jika konstanta sama dengan 9 kali 10 pangkat 9 Nm kuadrat atau C kuadrat, maka tentukanlah gaya listrik antara Q1 dan Q2. Yang pertama itu kita tentukan diketahui yaitu Q1. Q1 sama dengan 6 kali 10 pangkat minus 6 Coulomb. Q2 4 kali 10 pangkat minus 6. Terus didekatkan pada jarak yaitu R 2 cm. 2 cm. Terus kita ubah menjadi meter yaitu 0,02 meter atau 2 kali 10 pangkat minus 2. Kemudian konstantanya sama dengan 9 kali 10 pangkat minus 9 kali 10 pangkat 9. Kemudian maka tentukanlah gaya listrik antara Q1 dan Q2, yaitu yang ditanyakan yaitu F atau gaya. Rumus F adalah K dikali Q1 kali Q2 bagi R kuadrat. Kemudian kita masukkan angkanya. F sama dengan konstanta yaitu 9 kali 10 pangkat 9 Nm kuadrat atau C kuadrat. Kemudian Q1 yaitu 6 dikali 10 pangkat minus 6 Coulomb dikali 4 kali 10 pangkat minus 6 Coulomb. Ini bisa dihapus. Bagi R kuadrat yaitu 2 kali 10 pangkat minus 2. Karena ini adalah R kuadrat jadi dikuadratkan. Kemudian angka yang di depan yaitu kita kalikan lebih awal. 9 dikali 6 dikali 4 dikali 10. Kita ambil satu saja pangkat 10-nya, kalian 10-nya. Kita kurangkan 9 dikurang 6 dikurang 6, yaitu mendapatkan minus 10 pangkat minus 3 dibagi 2, kan ini kan kuadrat. Jadi 2 kali 2 kuadrat sama dengan 4. 4 dikali 10 pangkat minus 2 kali 2 sama dengan minus 4. Ini R kuadrat tadi M, jadi M kali kuadrat saya berikan M kuadrat. Kemudian kita sederhanakan. Jadi kita ini C dikali C sama dengan C kuadrat. Jadi C kuadrat mati. M dibagi maksudnya 4 dibagi 4 kita sederhanakan, ini dapat 1, ini juga dapat 1. Kemudian ini kita bisa matikan ini, jadi sisa Newton. 9 dikali 6 dikali 1 kali 10 pangkat minus 3 dibagi 1 kali 10 pangkat minus 4 Newton.
Jadi 9 kali 6 sama dengan 54. 54 kali 1 sama dengan 54 dikali 10 pangkat minus 3 dibagi 1 kali 10 pangkat minus 4 Newton. F sama dengan 54 dikali 10 pangkat ini dinaikkan jadi pindah ruas, menghasilkan tadinya minus jadi positif sama dengan positif 4. Jadi minus 3 tambah 4. Ini 54 dikali 10 pangkat minus 3. 10 pangkat minus 4 pindah ruas menjadi 10 pangkat 4. Jadi 54 kali 10 pangkat minus 3 dikali 10 pangkat 4. Jadi F sama dengan 54 dikali 10 minus 3 tambah 4 dapat minus 1. 54 kali 10 pangkat minus 1 Newton F. Jadi 54 kali 10 pangkat minus 1 menghasilkan 540 Newton. Jadi ini contoh soal untuk hukum Coulomb. Ini adalah soal yang kedua, subtema kedua, yaitu hukum medan listrik. Jadi seperti gambarnya, ini adalah Q1 dengan jaraknya yaitu 60 cm dari titik P. Kemudian Q1 diketahui Q1-nya itu bermuatan minus dan Q2 sama dengan positif. Soalnya adalah jika Q1 sama dengan minus 5 kali 10 pangkat minus 6 Coulomb dan Q2 2 kali 10 pangkat minus 6 Coulomb, kuat medan di titik P sebesar. Jadi yang pertama yaitu kita tulis diketahuinya. Diketahui Q1 minus 5 dikali 10 pangkat minus 6, Q2 sama dengan 2 kali 10 pangkat minus 6 Coulomb. R1 yaitu 60 cm. Kemudian kita ubah menjadi meter, yaitu 0,6 meter atau 6 kali 10 pangkat minus 1. R2 yaitu 1 meter dan konstanta 9 dikali 10 pangkat 9. Ini adalah rumusnya. Kemudian kita masukkan ke angka. E1 konstanta yaitu 9 kali 10 pangkat 9 dikali Q1 yaitu 5 dikali 10 kali 10 pangkat minus 6 Coulomb dibagi R1 kuadrat. R1 yaitu 6 kali 10 pangkat minus 1 kuadrat. Jadi kita kalikan dulu angka pertamanya, angka di depan, yaitu 9 kali 5 sama dengan 45 dikali 10. Kita tulis satu saja angka perkalian 10-nya. Jadi 9 ditambah minus 6 sama dengan 10 pangkat 5 bar 6 kali 6 kuadrat sama dengan 36 kali 10 pangkat minus 1 kuadrat. Minus 1 dikali 2 yaitu minus 2. Kita bagi 46 dibagi 36 dapatkan 1,25 dikali 9 ditambah minus 6 mendapatkan 10 pangkat 3. Lanjut, 45 dibagi 36 sama dengan 1,25 dikali 10. Karena ini pindah ruas mendapatkan yaitu positif. Jadi 3 ditambah positif 2. Jadi mendapatkan 5. Jadi satuannya adalah Newton per Coulomb. Kita lanjut E2.
Q2 yaitu K dikali Q2 per R2 kuadrat. Dapatkan E2 sama dengan konstanta 9 kali 10 pangkat 9. Q2 yaitu 2 kali 10, 2 dikali 10 pangkat minus 6 dibagi R2 yaitu 1 meter, anggap 1 meter yaitu sama dengan 100 cm. Karena di sini 100 cm dibagi 2 yaitu dikurang 60 sama dengan 40 cm. Jadi R2 yaitu 40 cm. 40 cm diubah menjadi meter yaitu 0,4 atau 4 dikali 10 pangkat minus 1. Jadi 4 kali 10 pangkat minus 1 kuadrat. Mendapatkan, kita kalikan dulu 9 kali 2 sama dengan 18. 18 dikali 10 pangkat minus 6. 10 di ini 10 pangkat 9 6, dapatkan 10 pangkat 3 dibagi 4 dikali 4 sama dengan 16 kali 10 pangkat minus 1 kali minus 2 sama dengan minus 2. Dapatkan 18 dibagi 16, 18 dibagi 16 mendapatkan 1,125 dikali 10 kali 10. Ini pindah ruas menjadi positif, yaitu 3 tambah 2, 3 tambah positif 2 yaitu 5. Jadi ini adalah E1 dan E2. Yang ditanyakan kuat medan di titik P sebesar. Jadi kita cari resultannya. Jadi resultan E sama dengan E1 ditambah E2. Jadi E1 sama dengan 1,25 kali 10 pangkat 5 ditambah 1,125 dikali 10 pangkat 5. Mendapatkan ini 10 pangkat 5 jadi 1,25 dikali 1,125 mendapatkan 2,375 dikali 10 pangkat 5 karena ini sama jadi 10 pangkat 5 dengan satuan yaitu Newton per Coulomb. Jadi ini adalah jawabannya. Ini adalah soal ketiga submateri hukum Gauss. Yang pertama yaitu kita akan mencari luas perseginya. Soalnya yaitu jika terdapat persegi dengan panjang sisi 20 cm, lalu bila sebuah medan listrik homogen sebesar 200 Newton ditembakkan ke arahnya dengan arah yang tegak lurus, bidang persegi tersebut flux atau listrik. Jadi untuk penyelesaiannya yaitu pertama kita cari luas persegi. Luas perseginya yaitu tadi karena panjang sisinya sama dengan 20, yaitu 20 kali 20 sama dengan 400 cm kuadrat. Terus kita ubah menjadi, lanjut di sini. Terus 400 cm kita ubah menjadi meter. Mendapatkan yaitu 0,04 atau 4 dikali 10 pangkat minus 2 karena tadi cm kita ubah jadi meter, jadi meter kuadrat. Kemudian karena yang ditanyakan yaitu adalah jumlah garis yang menembus bidang, jumlah garis
yang menembus bidang penyelesaian, yaitu flux sama dengan E dikali A. E-nya yaitu 200. Ini sama dengan, atau kita lanjut di sini. Flux E dikali A. E sama dengan 200 dikali 4 kali 10 pangkat minus 2, mendapatkan sama dengan 200 kali 4 kali 10 pangkat minus 2. 200 kali 4 kali 10 pangkat minus 2 mendapatkan 8 bebas. Ini adalah jawaban di nomor 3 atau di hukum Gauss. Jadi ini adalah subtema keempat atau soal terakhir, nomor 4. Soalnya yaitu titik A berjarak 3 meter dari sebuah muatan listrik Q 1 sama dengan plus 6 kolom atau bermuatan positif. Jika konstanta kolom sama dengan 9 kali 10 pangkat 9, 6 nm kuadrat atau C kuadrat, hitunglah potensial listrik di titik A tersebut. Pertama, kita akan tentukan V-nya. Penyelesaiannya yaitu kita tentukan V-nya. V sama dengan, yaitu rumusnya K dikali Q per R. K-nya sama dengan, bisa juga Q besar. Jadi V K itu sama dengan 9 dikali 10 pangkat 9. Kemudian dikali Q-nya. Q-nya yaitu kita ubah menjadi perkalian pangkat kalian 10 atau pangkat 10, karena ini adalah Q1 6 kolom, kita ubah menjadi 6 kali 10 pangkat minus 6. Kita ini 6 kolom kita ubah menjadi meter, yaitu mendapatkan 0, kita ubah menjadi meter, jadi yaitu 6 kali 10 pangkat minus 6 meter. Jadi 9 kali 10 pangkat 9 dikali Q, karena Q sudah didapatkan. Jadi 9 kali 10 pangkat 9 dikali 6 kali 10 pangkat minus 6 dibagi 3. Karena R-nya adalah 3, jadi diulang, konstanta sama dengan 9 kali 10 pangkat 9, Q sama dengan 6 kali 10 pangkat minus 6 dibagi R. R-nya itu sama dengan berjarak 3 meter, jadi nilai R adalah 3. Kemudian kita kalikan dulu, 9 dikali 6 mendapatkan 54 dikali 10, karena ini dikurang, 9 kurang 6 mendapatkan 10 pangkat 3 dibagi 3. Jadi hasilnya 54 dibagi 3 mendapatkan 18 dikali 10 pangkat 3 volt. Jadi ini adalah hasilnya 18 kali 10 pangkat 3 volt. Jadi sekian dari saya. Ini adalah contoh soal dari listrik statis. Yang pertama tadi yaitu subtema yang pertama yaitu hukum Coulomb, kemudian hukum medan listrik. Yang ketiga yaitu tadi hukum Gauss, dan yang terakhir yaitu potensial listrik. Jadi sekian dari saya, Atira Putri Zulfa dari kelas 12 MIPA 1. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan, dan Ibu juga bisa mengkoreksi jika terdapat kesalahan pada saat saya mengerjakan soal. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.